Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Apa sih himpunan itu? Nanti akan saya jelaskan di sini ya. Pengertian himpunan. Apa sih himpunan? Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi jelas. Jadi, himpunan itu merupakan terdiri dari sekumpulan yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, apabila tidak terdefinisi dengan jelas, itu bukan merupakan himpunan. Contoh, kelompok kendaraan beroda 4. Kelompok kendaraan beroda 4 itu ada apa saja? Contohnya mobil, truk, dan lainnya. Nah, itu kan terdiri dari beberapa kelompok dan definisinya jelas beroda 4, maka ini disebut dengan himpunan. Contoh yang kedua, kelompok mobil bagus. Sekelompok mobil bagus. Apakah kalian tahu bagus itu seperti apa? Apa sih definisinya bagus? Setiap orang itu memiliki definisi tersendiri ya. Jadi kelompok mobil bagus itu bukan himpunan. Contoh yang ketiga, kelompok hewan bertelur. Contohnya ayam, burung, bebek, nah dan lain-lain. Sekelompok hewan-hewan yang bertelur. Jadi ini disebut dengan himpunan. Lagi, yang keempat, kelompok anak cantik. Nah, kumpulan anak cantik. Nah, cantik itu menurut setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Maka ini tidak bisa disebut dengan himpunan. Maka kumpulan anak cantik itu bukan himpunan. Nah, ini selanjutnya anggota himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi harus pakai huruf kapital. Kalau pakai huruf kecil apakah boleh? Tidak ya. Jadi harus huruf A kapital dari A sampai Z. Nah, anggota himpunan itu dilambangkan seperti ini, seperti E. Tapi ini bukan E. Tetapi kalau bukan anggota himpunan dilambangkan dengan seperti E dan disret seperti ini. Contoh, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku itu merupakan anggota dari alat tulis atau bukan? Iya ya, jadi buku itu merupakan anggota dari alat tulis. Kalau pisau, apakah pisau itu merupakan anggota dari alat tulis? Bukan ya. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, jadi pisau bukan anggota alat tulis. Buku anggota alat tulis. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan nanti ada 3. Dengan cara mendaftar, dengan notasi, dan dengan kata-kata. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nyatakan dalam 3 tadi. Nah, yang pertama, dengan mendaftar anggotanya atau metode tabulasi. Kalau mendaftar anggotanya, ya kita daftar. Cara menuliskan himpunan yang pertama, kita memakai huruf kapital. A sama dengan, harus pakai sama dengan titik 2, apakah boleh? Tidak. Setelah itu buka kurung kurawal. Kurung biasa apakah boleh? Tidak ya. Jadi harus pakai kurung kurawal. Mendaftar anggotanya. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Jadi kurang dari 10, 1 sampai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu tutup kurung. Cara yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan atau bisa disebut dengan metode bersyarat. Caranya adalah seperti ini. A buka kurung,
kurung kurawal ya. Kita tulis seperti ini, harus seperti ini. Sedemikian hingga kurang dari 10 dan anggota dari bilangan asli. Nah, seperti ini. Jadi kurang dari 10 anggota bilangan asli. Ya, seperti ini dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, dengan kata-kata atau dengan metode deskripsi. Jadi kita tulis dengan kata-kata. A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, seperti ini kalau dengan kata-kata. Jadi menyatakan himpunan itu ada 3 cara: mendaftar, notasi, dan dengan kata-kata. Sekarang yang D, jenis-jenis himpunan. Yang nomor 1 ada himpunan berhingga. Jadi maksudnya himpunan berhingga itu adalah himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga. Jadi anggotanya dapat dihitung. Contoh, A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 5. Jadi himpunan bilangan asli kurang dari 5 itu berapa saja? Ada 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada berapa ini? Ada 4. Jadi ini bisa dihitung. Jadi ini disebut dengan himpunan berhingga. Berikutnya nomor 2, ada himpunan tak berhingga. Jadi ini kebalikannya. Kalau tak berhingga berarti himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga, tidak dapat dihitung banyaknya. Contoh, B sama dengan himpunan bilangan ganjil lebih dari 5. Bilangan ganjil yang lebih dari 5 itu berapa saja? 7, 9, 11, 13, 15, sampai berapa lagi? Sampai tak terhingga, kita tidak bisa menghitung. Jadi ini yang disebut dengan himpunan tak berhingga. Yang ketiga, himpunan kosong. Namanya saja himpunan kosong. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota, jadi tidak mempunyai anggota, kosong ya. Dinotasikan dengan seperti ini atau 0 dikasih strike. Nah, contoh, himpunan hewan berkaki 1. Nah, hewan apa yang berkaki 1? Apakah ada? Tidak ya, maka ini jawabannya himpunan kosong. Atau bisa kita tulis seperti ini. Yang keempat ada himpunan 0. Jadi maksudnya himpunan yang hanya memiliki 1 anggota, yaitu 0. Anggotanya hanya 1, 0. Contoh, P sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Bilangan cacah itu kan dimulai dari angka 0. Yang kurang dari 1 berapa ya? 0. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan 0. Anggotanya hanya 1, 0. Tetapi kalau kosong tidak memiliki anggota. Yang kelima, himpunan yang sama. Maksudnya himpunan yang sama itu adalah jika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B dan banyaknya kedua himpunan sama. Jadi anggotanya sama dan banyaknya sama. Coba kita hitung dari A, K, U, R, A, S. Banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya atau biasanya kita menulis NA. Itu banyaknya ada 5. Coba yang B, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NB ada 5. Jadi K ini sama K, U juga U, R juga R, A juga A, S juga S. Jadi anggotanya sama, banyaknya sama, maka ini disebut himpunan yang sama. Sekarang yang nomor 6, himpunan yang sederajat. Himpunan yang sederajat itu biasanya disebut dengan ekuivalen.
Jadi kalau ekuivalen itu banyaknya anggota himpunan A dan B itu sama, namun anggotanya tidak sama. Yang sama hanya banyaknya anggota. Contoh, R sama dengan KOTA. Ada berapa ini jumlahnya? Jumlahnya R ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan jumlahnya S itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 juga 4. Namun keduanya ini memiliki anggota yang berbeda. Jumlahnya sama, anggotanya berbeda. Ini disebut dengan himpunan yang sederajat atau ekuivalen. Kita bisa menuliskannya ekuivalen itu dengan simbol seperti ini. R ekuivalen dengan S. Nah, ini yang disebut dengan ekuivalen. Banyaknya anggota sama, namun anggotanya berbeda. Berikutnya himpunan bagian. Kalau himpunan bagian itu artinya jika setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, dinotasikan dengan seperti C tapi seperti ini. Namun kalau bukan himpunan bagian itu nanti dikasih set. Saya beri contoh ya. Misalkan A anggotanya 2, 4, B anggotanya 1, 2, 3, 4, C anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Apakah A itu bagian dari B? Kita lihat. A-nya 2 dan 4. Apakah bagian dari B? Di B juga ada angka 2 dan 4. Maka A itu adalah bagian dari B. Apakah A itu bagian dari C? A ada 2 dan 4. Di C juga ada 4. Jadi A itu juga bagian dari C. Sekarang ini, apakah B itu bagian dari C? B-nya ada 1, 2, 3, 4. Yang di C 1 tidak ada, 2 ada, 3 tidak ada. Jadi kalau ada beberapa yang tidak ada, ini namanya bukan himpunan bagian. Kita tulis seperti ini. Nah, banyaknya himpunan bagian. Bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian? Jadi nanti berbeda ya. Banyaknya himpunan bagian itu berbeda. Kalau banyaknya anggota saja, anggota himpunan itu disimbolkan dengan N. Namun kalau rumusnya banyak himpunan bagian itu 2 pangkat NA. NA itu adalah banyaknya anggota. Contoh, tentukan banyak himpunan bagian dari A 2, 3, 5. Himpunan bagian dari A itu adalah, nah, kita cari. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong dimanapun itu merupakan himpunan bagian dari himpunan. Setelah itu 2, setelah itu 3, setelah itu 5. Lanjut 22, sekarang 2,3. Lanjut lagi 2,5. Lanjut lagi 3,5. Nah, sekarang 3-3-nya 2, 3, 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti banyaknya himpunan bagian A itu ada 8. Kalau tidak percaya kita hitung pakai rumus. 2 pangkat NA. Nah, kita tahu banyaknya A tadi ada berapa ini NA-nya? NA-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi ini 2 pangkat 3. Berapakah 2 pangkat 3? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi sama ya ini. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A itu adalah 8. Lanjut, himpunan semesta. Apa sih maksudnya himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan.
dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 himpunan semestanya ini adalah bilangan apa? Bilangan asli. Jadi semestanya itu adalah bilangan asli. Apakah bisa disebut dengan bilangan cacah? Bisa juga ya. Ini masuk juga, ini bilangan cacah. Contoh yang kedua, K adalah ayam, kambing, dan bebek. Himpunan semestanya itu adalah kalau ayam, kambing, dan bebek berarti hewan peliharaan. Ini namanya semesta. Jadi semesta itu adalah anggota himpunan yang dibicarakan semuanya ya. Ingat S, semuanya ya. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dicatat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.